Shalom, salam sehat, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Kebenaran Gereja Masih Injili di Timur, Klasis Kota Kupang Timur. Kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan sabda Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah dalam Kristus, kasih setiamu yang memungkinkan kami masih boleh terpelihara dan hidup. Dan saat ini, Engkau juga yang memampukan kami ada di seputar sabdamu lewat program yang ada di Klasis Kota Kupang Timur. Terangi hati kami dalam membaca, merenungkan sabdamu. Engkau perlengkapi kami sebagai hamba-Mu dengan kuasa otoritas-Mu. Demikian juga umat-Mu yang berketetapan hati untuk mendengarnya, supaya kami semua boleh diberkati oleh firman-Mu. Kasihani dan ampuni kami, orang yang tidak luput dari dosa. Hanya dalam nama-Mu, ya Kristus Tuhan, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berserah diri. Amin. Sabda Tuhan bagi kita terbaca dari Kitab Perjanjian Lama, yakni Yesaya pasal 46 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Yesaya 46 ayat 3 sampai 7, demikian bunyi sabda Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab, dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Demikian jauh lawatan sabda Tuhan buat kita. Tentu yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Allah dan menghidupinya dalam siara iman yang Tuhan masih anugerahkan. Shalom, selamat berjumpa kembali buat Bapak Ibu, saudara-saudariku pendengar program Suara Kebenaran Gereja Masih Injili di Timur, Klasis Kota Kupang Timur. Kita ada di bawah tema kesetiaan Tuhan yang tiada batasnya. Kita sama-sama tahu bahwa zaman sekarang ini bukanlah perkara yang sukar untuk mencari orang-orang yang pintar, mencari orang hebat, mencari orang baik, bertalenta, kaya, ganteng, cantik, berpengalaman,
ataupun yang berpendidikan tinggi. Akan tetapi kita juga sama-sama tahu, mencari orang-orang yang setia tidak semudah membalikan telapak tangan. Hal ini telah diingatkan dalam bagian sabda Tuhan Amsal pasal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Hal ini mau menegaskan bahwa mencari orang-orang yang setia sejak zaman lampau sampai dengan saat ini bukanlah suatu yang mudah. Pertanyaan bagi kita, mengapa begitu sulit? Mengapa begitu sukar mencari orang-orang yang setia? Hal ini tidak lain oleh karena manusia cenderung bersifat individualistis dan makin materialistis. Segala sesuatunya diukur berdasarkan materi dan kepentingan. Orang akan berlaku setia asal diberi imbalan. Kesetiaan bukan lagi diukur dari pengorbanan diri, melainkan disertai tendensi-tendensi tertentu, kepentingan-kepentingan tertentu. Karena itu tidak heran sejak dahulu pemazmur pun sudah prihatin. Pemazmur pun sudah mengeluh ketika ia mengatakan dalam Mazmur pasal 12 ayat 2. Sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Saudara-saudari pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan sabda Tuhan Yesaya 46 saat ini menegaskan di hadapan umat Israel bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak bisa dibandingkan, Tuhan yang tidak bisa disejajarkan, Tuhan yang tidak bisa disamakan dengan siapapun atau apapun. Sungguh Tuhan yang diimani oleh pemazmur dan kita orang-orang percaya adalah Tuhan yang tidak tertandingi. Ayat yang kelima mengatakan, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku? Kesetiaan Tuhan tak pernah berubah. Kesetiaan Tuhan tak lekang oleh waktu. Tuhan setia dalam segala perkataannya, tetapi juga di dalam tindakannya. Kasih setianya dalam segala perbuatannya nyata. Mazmur 145 ayat 13b. Sekalipun kita sering menyakiti hatinya dan mengecewakannya, Tuhan tetap bertanggung jawab atas hidup kita dan tidak pernah mengecewakan. Hal ini terjadi bukan saja bagi kita, tapi juga bagi umat pada waktu lampau. Israel jatuh bangun dalam imannya kepada Allah, tapi kasih setianya selalu baru bagi mereka. Bapak Ibu pendengar program Suara Kebenaran, Gemit Klasis Kota Kupang Timur yang dikasihi oleh Tuhan, menyikapi atau meresponi segala kebaikan dan kesetiaan Tuhan, pertanyaannya, apa tanggapan kita? Tidak ada cara lain selain kita harus setia melakukan kehendak Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala situasi, di semua tempat dan waktu. Alkitab menegaskan bahwa orang-orang yang setia dan bertahan sampai akhir siara imannya di dunia, mereka itulah yang beroleh
keselamatan. Sebagaimana Wahyu 2 ayat 10b mengatakan kepada kita, menasihati kita, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudari pendengar program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang yang dikasihi oleh Tuhan, jelas dan terang benderang bagi kita bahwa yang setia sampai akhir beroleh mahkota kehidupan. Mestinya itu wujud respon kita, syukur kita kepada kesetiaan Allah yang tidak terperi itu. Kesetiaan yang terjelma dalam pemberian diri putranya Yesus Kristus, yang minggu-minggu ini kita diizinkan untuk menghayati kesengsaraannya demi menggantikan hukuman maut atas dosa dan kecemaran kita. Dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, tidak selamanya keadaan terjadi seperti yang kita harapkan atau yang kita dambakan, entah untuk rumah tangga kita, entah untuk masa depan dan pendidikan anak-anak kita, entah menyangkut usaha dan kerja kita. Bukankah semua menjadi porak-poranda karena pandemi COVID-19? Ada kalanya kita harus melewati lembah-lembah kekelaman, bahkan harus melewati bayang-bayang maut. Tapi yakinlah dan percayalah bahwa kita tidak menghadapinya sendirian. Kalau kita masih hidup, itu tanda kasih setia Tuhan. Tuhan selalu ada untuk menolong kita melewati semua lembah kekelaman. Dalam bacaan kita mengatakan, aku menggendong kamu, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Karena itu, pendengar yang terkasih, seberat apapun keadaan dan pengalaman hidup yang tengah kita hadapi, jangan pernah berubah. Mari tetap setia kepada Dia, Tuhan. Tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya dan firman-Nya. Teladan kesetiaan itu telah Ia beri melalui jalan sengsara, mati secara aib di Kalvari namun bangkit demi keselamatan kita. Damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan senantiasa Tuhan sediakan bagi orang-orang yang terus hidup setia di dalam kehendak dan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Syukur sembah kami hanya kepadamu, ya Allah Maha Penyelenggara, Allah dalam Kristus, yang menolong dan memampukan kami ada di hadirat-Mu, belajar dari firman-Mu tentang kesetiaan-Mu yang ajaib dan heran. Tolong kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kesetiaan itu juga menjadi buah-buah yang menghidupi kami sebagai jawaban dan respon kami, syukur kami atas kesetiaan yang Tuhan telah beri. Kami mendoakan hari-hari hidup yang Tuhan izinkan untuk kami menjalaninya bersama dengan semua para pendengar program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur ini, dimanapun mereka berada, yang saat ini dengan diam-diam menaikkan doa harapan mereka.
Kami satukan seluruh doa ini ke hadapan hadirat-Mu, sambil kami mohon Engkau menyempurnakan kami, menambahkan kepada kami apa yang terbaik menurut kehendak-Mu. Hanya di dalam Kristus Tuhan, Firman yang hidup dan menghidupkan itu, kami berdoa. Amin. Selamat memulai hari ini di dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.